Pada blok 12 ini, pada praktikum patologi klinik, di sini saya akan menjelaskan cara pengambilan sampel pada plebotomi vena, pengambilan sampel pada plebotomi kapiler, cara pemeriksaan LED, cara pemeriksaan hematokrit, dan cara hitung leukosit. Oke, yang pertama yang saya lakukan adalah pemeriksaan plebotomi vena. Dimana di sini karena keterbatasan alat, jadi saya menggunakan alat yang sederhana saja. Dimana alatnya yang pertama itu adalah handscone, yang kedua adalah plaster, yang ketiga adalah kapas alkohol 70% dan kapas kering. Selanjutnya ada squid 3 cc, ada tourniquet, ada EDTA, dan ada tabungnya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah menjelaskan prosedur terlebih dahulu kepada pasien, lalu kita menyediakan alatnya, meminta konfirmasi ke pasiennya apakah pasiennya setuju atau tidak. Selanjutnya kita mencuci tangan 6 langkah menurut WHO menggunakan handscone. Nah, lalu kita memeriksa daerah tangan pada pasien. Kita mau ambil itu daerah tangan kanan atau kiri. Selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan lokasinya yang ingin kita ambil daerahnya, kita pasang tourniquet. Setelah itu kita lakukan desinfeksi dari dalam keluar. Selanjutnya kita tusuk dengan menggunakan squid 3 cc. Selanjutnya kita tarik darahnya sesuai yang kita butuhkan. Selanjutnya setelah itu kita lepas tourniquetnya. Selanjutnya kita ambil plaster, kapas kering, kita bantu tutup. Selanjutnya kita tarik jarumnya secara perlahan dan kita tutup jarumnya, lalu kita plaster daerah lengannya. Setelah kita suntik, lalu darah yang di dalam squid ini kita pindahkan ke dalam tabung yang sudah dicampurkan EDTA. Kita lanjut ke plebotomi kapiler, di mana plebotomi kapiler ini kita bisa menggunakan 3 titik lokasi yang kita gunakan, bisa di jari-jari pada tangan, bisa di anak telinga, serta untuk anak bayi biasanya di bagian tumit. Nah, adapun alat yang kita gunakan itu ada handscone. Kita tetap menggunakan handscone, ada kapas alkohol 7%, ada kapas kering, serta ada lancet. Dimana cara kerjanya itu pertama-tama kita pilih lokasi yang akan kita pilih, yang saya sebutkan 3 tadi. Selanjutnya setelah kita mendapatkan lokasi, contoh yang saya ambil adalah di jari tangan. Misalnya kita lakukan penekanan terlebih dahulu sedikit, atau kita urut-urut agar ketika penekanan nanti darahnya sedikit agak banyak. Selanjutnya setelah itu kita lakukan desinfeksi di daerah yang akan kita tusuk nanti dengan menggunakan alkohol 7%. Selanjutnya kita tunggu sampai kering. Selanjutnya kita tekan sedikit agar mengurangi rasa sakitnya. Selanjutnya kita tusuk daerah yang akan kita tusuk ini. Selanjutnya ketika tusuknya itu agak sedikit dalam agar kita tidak perlu mengurut agar darahnya keluar. Nah, selanjutnya setelah kita tusuk darah pertama, kita hapus menggunakan kapas. Nah, darah yang kedua baru kita bisa gunakan untuk diambil untuk pemeriksaan. Nah, pada pemeriksaan plebotomi kapiler ini tidak boleh dilakukan lama-lama. Oke, selanjutnya kita lanjutkan bagaimana cara pemeriksaan LED. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini ada tabung Western Green. Selanjutnya di sini ada pipet. Selanjutnya di sini ada darah yang sudah dicampurkan dengan EDTA, dan di sini ada cairan sistrat. Selanjutnya di sini ada handscone, dan di sini terdapat rak Western Green untuk penyangga pada tabung. Adapun cara kerjanya, di mana kita mengambil sistrat dulu sebanyak setengah cc. Selanjutnya sebelum kita mengambil darah, kita lakukan homogenisasi terlebih dahulu dengan cara bentuk huruf 8. Selanjutnya kita ambil sistrat, kita ambil sistrat dan darah ini perbandingannya 4:1. Nah, darah yang kita ambil di sini adalah 2 cc karena sistrat yang kita ambil tadi setengah cc. Nah, selanjutnya kita lakukan homogenisasi lagi. Ketika kita sudah campurkan antara sistrat dan darah, kita lakukan homogenisasi. Setelah kita lakukan homogenisasi, lalu kita masukkan ke dalam tabung. Ini adalah tabung Western Green. Setelah kita masukkan ke dalam tabung Western Green, kita pasang di raknya.
Nah, kita masukkan di raknya. Di sini biasanya ada karetnya, kita masukkan perlahan-lahan. Setelah kita masukkan perlahan-lahan, kita hitung sampai 1 jam. Kita tunggu sampai 1 jam. Nah, setelah itu, setelah 1 jam kita baca hasilnya. Dari angka nolnya biasanya ada 2 garis, yaitu ada dari plasma dan sel darah merahnya. Nah, contohnya misalnya itu garisnya itu dari angka nolnya itu 7. Di angka 7 berarti kita bacanya itu 7 mm per jam. Begitu cara membacanya. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan hematokrit. Di mana pemeriksaan hematokrit ini, di sini saya akan menyebutkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di mana untuk alatnya sendiri di sini terdapat centrifuge mikrohematokrit seperti gambar di atas. Selanjutnya di sini ada darah yang sudah tercampur dengan EDPA. Selanjutnya di sini ada tabung kapiler yang dilapisi dengan heparin. Selanjutnya di sini ada skala hematokrit kertas, dan di sini ada lilin, malam ataupun sabun. Adapun cara kerjanya, di mana darah yang sudah dicampur dengan EDTA kita lakukan homogenisasi dengan angka 8 untuk berapa kali. Selanjutnya isi tabung dengan darah hingga mencapai 3/4 bagian. Nah, kita ambil tabung kapiler tadi, lalu kita ambil darah yang kita butuhkan itu 3/4 dari bagian tabung ini. Selanjutnya kita tutup tabung ini dengan menggunakan lilin. Setelah itu kita letakkan tabungnya ke dalam centrifuge-nya, di mana ujung yang tabung kita tutup dengan lilin tadi ini kita arahkan ke arah luar. Nah, selanjutnya tabung ini kita letakkan ke dalam centrifuge dan kita tutup dengan secara erat. Selanjutnya kita start centrifuge-nya dengan kecepatan 12.000 rpm selama 5 menit. Setelah 5 menit kita tunggu, benar-benar berhenti lagi, kita tunggu itu 5 menit lagi untuk benar-benar memastikan centrifuge-nya telah berhenti dengan tepat. Nah, selanjutnya setelah kita angkat pada tabung kapiler ini, di sini terdapat 3 lapisan. Biasanya itu 3 lapisannya itu ada sel darah merah, bavikuk, sama lapisan plasma. Selanjutnya setelah kita dapatkan 3-nya ini, kita ukur di kertas skala pada hematokrit. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah cara pemeriksaan hitung leukosit, di mana di sini terdapat alat dan bahannya itu kita tetap menggunakan handscoon, ada darah yang sudah tercampur EDTA, ada larutan TRUP, dan ada 1 set alat hematometer, yaitu terdapat kamar hitung Improve Neuber dan Dex Glass atau penutup atasnya. Selanjutnya ada pipetoma leukosit, ada spuit, ada selang untuk penghisapnya. Selanjutnya ada mikroskop untuk menghitung dari sel darah tersebut. Nah, adapun cara kerjanya, di mana di sini kita siapkan darah yang telah kita lakukan homogenisasi. Selanjutnya darah kita ambil menggunakan pipetoma. Darah yang kita ambil itu adalah 0,5 cc. Lalu kita pada pipetoma, bagian yang telah kita hisap tadi, bagian luarnya itu kita hapus menggunakan kapas kering ataupun tisu. Selanjutnya kita menghisap larutan truk mencapai tanda ke-11, di mana kita lakukan homogenisasi lagi. Lalu kita buang beberapa tetes, seperti 3 atau 4 tetes. Selanjutnya kita bersihkan lagi kaca pada kaca Improve Neuber dan Dex Glass-nya. Selanjutnya kita teteskan sedikit pada kamar hitung Improve Neuber, lalu kita nutup dengan Dex Glass. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali. Selanjutnya, di mana pada mikroskop ini kondensornya diturunkan, diafragmanya ditutup, lalu kita bisa membaca hasilnya dari pemeriksaan hitung leukosit.